Naila Saskia Putri. Kita ke materi yang pertama, pengertian atau definisi teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi. Definisi atau pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan lain yang dapat terjadi. Kemudian, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama yaitu struktur teks bersifat faktual, penjelasan bersifat keilmuan, bersifat informatif, dan terakhir ditulis secara sistematis. Selanjutnya, rekan saya akan membacakan struktur dari teks eksplanasi. Baik, struktur eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Dan untuk mengetahui contoh teks eksplanasi, telah ada rekan saya Fatima dan Farel yang akan menjelaskan. Ya Nailah, selamat siang pemirsa. Musim kemarau identik dengan musim kering dan langka air. Negara Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau merupakan musim antara bulan April sampai Oktober. Kemarau tahun ini terpantau lebih kering dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akibat adanya El Nino, situasi itu juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, kelangkaan sumber air, serta memperparah polusi udara di sejumlah kota besar. Sejumlah daerah terpantau mengalami kekeringan parah, padahal musim kemarau belum mencapai puncak. Namun sejak bulan Juni kekeringan sudah melanda sejumlah daerah. Penduduk sulit mencari sumber air bersih, sawah kering, serta debit air sungai dan waduk pun surut. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, wilayah yang telah mengalami kekeringan yaitu sejumlah wilayah di Jawa dan Madura bagian selatan. Masyarakat diimbau waspada dan berhati-hati terhadap kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian dengan sistem tanda hujan, berkurangnya ketersediaan air tanah, dan kebakaran lahan. Kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Herizal, kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan. Cuaca yang panas membuat proses pemadaman kian sulit. Di Aceh misalnya, sedikitnya 39,5 hektar lahan terbakar. Beberapa di antaranya adalah lahan gambut yang telah ditanami sawit warga. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Blang Bintang Zakaria Ahmad mengatakan, angin yang berhembus kencang juga mempercepat pergerakan api. Dari data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng menunjukkan sedikitnya terjadi 64 kejadian kebakaran sejak Januari. Dari 64 kejadian itu, terdapat 112,4 hektar hutan dan lahan terbakar. Di Desa Sungai Segajah Jaya, Rokan Hilir, Riau, lahan seluas 60 hektar terbakar. Di Jambi, lebih dari 45 hektar lahan terbakar dan lebih dari 77% di kebun masyarakat serta sisanya di hutan. Ancaman kebakaran terutama di Kabupaten Merangin dan Batanghari meningkat. Daerah-daerah itu tidak diguyur hujan selama 21 hari sampai 30 hari. Kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Kurnia Ningsih, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memfokuskan upaya antisipasi kebakaran lahan di 6 provinsi dengan kawasan gambut yang luas. Provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berita tadi menutup perjumpaan kita di acara kelompok 2 Breaking News. Saya Fatimah Herunisa dan rekan saya Dan saya Emparel Dwi Surya dan rekan-rekan yang lainnya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.